Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari dengan bangkit berdiri. Kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah di tempat ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada-Mu. Tuhan, singkirkan segala hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kami yang membuyarkan konsentrasi kami kepada-Mu, dan biarlah hati kami tertuju kepada-Mu, rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur untuk 6 anak yang akan dibaptis pada hari ini. Biarlah mereka juga mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari beri salam kanan kiri kita, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan nafas hidup, diberikan kesempatan untuk boleh bertemu satu dengan yang lain, untuk boleh sama-sama kita meninggikan Tuhan, untuk boleh beribadah menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak sama-sama kita menyembah Dia, Allah Juru Selamat kita, yang gak pernah meninggalkan kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Mari dengan segenap hati naikkan pujian. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, takkan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan, takkan pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dengan iman kita nyatakan bahwa dalam lembah kekelaman Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Kita akan pujian ini dengan segenap hati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaatkan pujian ini, Engkau Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan, kemenanganku selamanya kami mau nyatakan kepada-Mu Tuhan, besar setiamu Tuhan bagi hidup kami, besar setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan bagi setiap kami. Betul Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami di tempat ini. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, tangan-Mu Tuhan yang selalu memegang kami. Bahkan ketika kami melepaskan tangan-Mu ya Tuhan, Engkau tetap memegang tangan kami. Kami tetap dalam kontrol Engkau ya Tuhan. Kami tetap dalam pandangan-Mu, karena kami begitu berharga ya Tuhan. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami hanya orang berdosa. Saat ini kami datang kerendahan hati kami. Kami mohon ampun Tuhan, baik dalam pikiran, hati kami, mulut kami yang jahat ya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat, kami dapat sukacita ya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Bagi kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam sakit penyakit Tuhan, tapi kami percaya kami Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pemilik segalanya, Allah yang kaya, Allah yang mampu menolong setiap kami, memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini ibadah kami, selidiki setiap kami ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan apa yang ingin Engkau nyatakan melalui pujian yang kami naikkan, melalui firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kamu serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Silakan duduk kembali. Saya undang tetap bangkit berdiri. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan. Saya percaya tiap kita di tempat ini gak pernah terlewat sama kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan kita bernafas juga itu karena Tuhan baik bagi setiap kita. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Saya mau kasih tahu, saya mengingat lagu ini tuh ketika ada satu paduan suara yang menaikkan pujian ini. Tahu nggak yang nyanyi lagu ini? Kecaplah dan lihatlah. Bukan seperti kita, tapi saya melihat dia nggak punya mata, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa ngomong, cuma gerakan. Dia nggak bisa dengar, tapi
Saya melihat ketika dia naikkan puji, dia tetap mengecap kebaikan Tuhan. Maksudnya, bagaimana kita yang masih sehat, masih sempurna, mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita akan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya seperti ini bukan tidak ada masalah. Bahkan anak saya kemarin hampir masuk rumah sakit, tapi saya percaya saya tetap mengecap kebaikan Tuhan, bahwa Allah tetap memelihara saya dan anak-anak saya. Tuhan tetap mengasihi saya dan anak-anak saya. Saya yakin dan percaya kita juga merasakan hal yang sama dalam keadaan apapun. Kita percaya bahwa Allah tetap memelihara setiap kita. Saat ini pagi hari ini akan ada persembahan pujian dari anak-anak rumah pelangi kasih. Waktu dan tempat saya persilakan.
Puji nama Tuhan. Biarlah pujian yang tadi juga menjadi komitmen kita untuk tetap ikut Tuhan ya, menjadi keputusan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk boleh menerima firman-Nya. Mari biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ubah hatiku, bentuk kami ya Tuhan seturut yang Kau mau. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, kami tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, ingin ku lihat. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Engkau pencuna dan kami tanah liat. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan, ingin ku lihat. Dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara, katakan ubah hatiku. Ini hati kami Tuhan, seputih salju. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Saya persilakan kepada hamba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Ini sabatmu, ini waktumu Tuhan. Sesuai dengan janjimu bahwa Engkau telah memberkati kami semua, karena kami juga ciptaanmu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menghormati karyamu, menghormati Tuhan penderitaanmu, menghormati Tuhan apa yang sudah Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, untuk kami boleh mengerti, dan Engkau yang akan mengubah hati kami lewat firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi gaya hidup kami. Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu menghargai semua yang telah Engkau beri buat kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu, dan juga yang Kau berikan dalam kehidupan kami, berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Taruh hati-Mu dalam hatiku, dan taruh mulut-Mu dalam mulutku, sehingga apa yang kuperkatakan ini semua karena apa yang Kau mau dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa wibawa-Mu, supaya anak-anak-Mu tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kendalikan hati pikiran perasaan kami, supaya kami bisa fokus akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Pagi hari ini ada sesuatu yang
Nata yang luar biasa karena ada kegiatan lapisan. Jadi kita mau belajar firman secara cepat saja ya. Saya dikasih tema sama istri saya tadi, kemarin sore ya, temanya dikasih apa tuh di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Coba bisa dibuka supaya kita sama cepat. Jadi saya 30 menit, itu juga cepat. Saya akan mencoba membawakan firman ini karena ini masih suasana Paskah. Nah, supaya kita mengerti firman yang sesungguhnya gitu loh. Jangan kontak gitu, tapi saya mau belajar dengan utuh secara cerita kronologis yang benar, bukan kontak yang hanya doktrin. Saya nggak mau itu. Coba ayat yang 15 dulu. Kita nggak bisa. Ini ceritanya kan banyak ini cerita surat Rasul Paulus ini. Coba 15 dulu. Oke, dan Kristus telah mati dan semua orang, untuk semua orang, dia mati untuk semua orang, untuk kita semua, amin. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk, nggak boleh egois, bukan untuk dirinya sendiri, bukan, tapi untuk orang lain juga gitu loh ya. Nah, tetapi untuk dia ya yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Next. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi kita tidak hidup hanya gara-gara daging. Nanti ini mau dibaptis. Ini hanya seremonial, daging baptisan itu hanya suatu lambang, hanya tindakan profetis. Tetapi apakah setelah keluar dari air itu kita akan berubah secara roh, secara kehidupan kita yang sesungguhnya? Nanti kita cerita tentang Paskah, kaitannya dengan Paskah. Saya akan mencoba ini ya. Karena saya latar belakangnya dosen, jadi saya harus belajar ya tentang secara komprehensif. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ketika dia masih belum bangkit, anak-anak Tuhan, bahkan rasul-rasul, bukan semua orang melihat Yesus itu hanya kemanusiaannya gitu loh. Jadi melihat Yesus ya manusia itu, makanya murid-murid Yesus ketika ada Yesus dengan murid-murid Yesus, nggak ada Yesus, lebih hebat mana? Hebat mana? Murid-murid Yesus, ada Yesus, sama murid-murid Yesus, gak ada Yesus. Hebat mana? Hebat gak ada Yesus. Karena dia ketika ada Yesus, dia melihat Yesus ya kemanusiaannya saja gitu. Makanya apa yang diomongkan Yesus gak nyambung gitu. Pada Yesus berbicara itu firman. Setiap perkataannya roh yang membangkitkan, roh yang menghidupkan. Nah dia tangkapnya dengan manusia. Makanya Yesus ngomong apapun gak nyambung. Dibawa ke orang Farisi sana, dia ngomong nyebrang, ya ayo kita ke nyebrang ke orang Farisi, tapi hati-hati ya dengan ragi orang Farisi gitu. Dia ngomong gitu, murid-muridnya ngomong gini, wah kita nggak bawa roti gitu, nggak nyambung. Padahal sebelum itu kalau perikop itu dibaca, Yesus itu ngasih makan orang berapa? Loh kok 5.000? Saudara ini nggak ngerti berapa Yesus ngasih makan orang? 9.000. Yesus pernah ngasih makan orang itu 9.000, cuma yang dihafal kita 5.000, bukan 9.000. Nggak boleh dikorupsi. Makanya dia mengingatkan, kamu ingat nggak berapa bakul yang saya kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan? 12 bakul. Nah terus yang 4.000 itu berapa bakul lebihnya? Dengan 7 roti, 7 bakul. Dia ngomong itu firman. Nggak boleh dikurangi. Jadi 9.000. Jadi bukan 5.000. Amin. Nah itu kebenaran firman, nggak boleh dikorupsi gitu ya. Nah, ya jadi Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Naik. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah. Nah, jadi siapa yang di dalam Kristus? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan nanti kalau sudah dicelupkan di air itu bukan kayak jemuran baju, terus hanya bisa kering gitu saja, itu daging. Kayak orang dimasukkan air, diangkat, diperas, ya itu cuma daging, tapi menginginkan ada perubahan dalam hidup ini. Amin. Ada sesuatu yang berubah ketika Kristus dalam aku dan aku dalam kau, maka apa saja yang berubah pasti berhasil.
Artinya keberhasilan itu akan terlihat dari dagingnya. Saya waktu saya jadi tentara bintang 2, orang menghargai aku karena bintang 2-nya. Tapi ketika aku pensiun, dia tidak menghargai aku bintang 2-nya, tapi yang dihargai aku. Itu loh tentara. Tapi dia tidak pernah nyari-nyari kesalahan orang, dia tidak pernah yang namanya gencet orang, dia tetap mengasihi orang, dia tetap melayani orang, walaupun dia bintang 2, saya naik motor juga nggak menghilangkan derajat saya, digoncengkan sama pegawai saya, mana tuh pegawai saya, naik motor ya, kita yang ngenteng-ngenteng aja, hati kita yang rileks-rileks aja. Karena rumah saya di Lembang, daripada saya macet, ya udah naik motor aja, dari situ turun Buntut, cuma 15 menit sampai sini. Apa sih yang membuat hati kita itu tertekannya? Karena kita mau sombong aja. Ya kalau Kristus di dalam diri kita, ya kita ada sesuatu yang berubah, cara pikir kita ya berubah, amin. Karena kalau Kristus merubah kamu secara fisik, nggak usah kamu salon juga bisa merubah, amin. Nggak usah siapapun, saudara, rambutnya mau hitam jadi putih-putih jadi hitam juga bisa, mau merah juga bisa, mau hidung mesej jadi runcing-runcing jadi masih juga bisa. Tapi itu daging semua. Nggak usah kamu rubah, nggak usah kamu tengkek, akan berubah dengan sendirinya. Amin. Nah, dalam kondisi Paskah ini juga saya mau berbicara tentang kehidupan kita yang sesungguhnya. Banyak Paskah ini, wah, saya sampai kadang-kadang ditanya orang, Paskah itu sebetulnya hari apa sih Paskah ini? Saya bilang, sudahlah, saya pusing kalau kamu tanya itu. Sudah, yang jelas dalam firman-Nya itu mati Jumat, seminggu itu bangkit hari yang ketiga. Ada yang bilang passion penderitaan, ya saya bilang ini kemenangan karena Yesus telah bangkit. Amin. Makanya Paskah itu harusnya lebih dahsyat daripada Natal. Paskah yang bikin mak telur. Natal sebulan aja belumnya, wah udah pernah penik itu nggak karu-karuan, ya. Kemudian kadang-kadang Paskah itu sampai dirayakan sampai tahun berikutnya, Januari gitu, masih ada Natal gitu. Tapi Paskah kayak ya seperti biasa. Pada Paskah itu peristiwa besar. Ada sesuatu perubahan dalam hidup kita. Coba kita belajar dari Paskah. Setiap peristiwa Paskah, setiap ada peristiwa besar pasti ada Paskah. Nah, kita kupas hari ini supaya saudara berubah lewat Paskah ini gitu. Ya, lewat baptisan air ini juga kita berubah gitu. Karena apa? Kita mulai dari Paskah bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian bagaimana orang Israel masuk ke kapling-kaplingnya, pembagian. Terus bagaimana karena Tuhan masih nggak terima, dibuang orang Israel tuh. Setelah dibuang, balik lagi, ada Paskah lagi. Setelah itu jatuh bangun, di kitab pelajaran itu jatuh bangun. Setelah itu dia dihabiskan lagi, habis itu ada raja yang dipilih, ada Paskah lagi. Jadi setiap peristiwa itu menggambarkan kehidupan kita sesungguhnya. Maka kita harus mau ada Paskah terus di dalam hidup kita. Karena Yesus pengen kan, kalau aku di dalam kamu, maka kamu di dalam aku, maka apa saya kamu minta berhasil. Berubahlah sesuai dengan kalau aku ada dalam kamu, kau akan berubah. Jadi artinya apa? Ya, Yesus harus dihadirkan terus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kerjaan kita, dalam dimanapun kita ada, Yesus harus dihadirkan. Amin. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat 17, Pak. Nah ini momen ini mau saya kaitkan dengan ngerti. Nih, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Nah ini kalau cerita itu kan, kamu nanti masuk kota, nanti kamu akan ketemu ibu-ibu yang membawa buli-buli kan gitu kan, ceritanya kan. Biar kitab Markus kan ceritanya begitu. Di Matius cuma ditulis begini, masuklah kamu ke kota si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, gitu kan. Waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan. Nah, Yesus tuh rindu masuk ke rumahmu gitu loh. Amin. Pengen dia Paskah sama saudara supaya ada perubahan. Amin. Jadi kalau engkau ciptaan baru, maka Yesus ada dalam diri kamu. Itu dia mau gitu. Jadi Yesus mau masuk dalam rumahmu gitu loh. Mau Paskah, rindu dia mau Paskah sama kamu gitu. Amin. Jadi anak-anak nanti kalau sudah dibaptis, Yesus ada dalam diri kamu, ada Paskah, ya kamu harus berubah gitu. Amin. Coba ini kan kalimat ini kan Yesus ngomong, aku ini menyampaikan penderitaanku. Berapa kali Yesus menyampaikan penderitaannya? Berapa kali saudara? Berapa kali? 4 kali. 4 kali dia menyampaikan penderitaannya. Aku ini
akan mati loh, aku mengalami aniaya dan aku nanti akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu 4 kali. Walaupun itu karena disampaikan karena tadi rasul-rasulnya atau muridnya menangkap dia sebagai kemanusiaannya, dia lali, lupa. Padahal cuma 3 hari lo lupa. Apalagi anak-anak Tuhan yang di gereja, cuma 1 jam keluar ya lupa. Firmannya, oh firmannya tadi cuma lucu tadi. Wah, dia cuma gitu-gitu doang. Karena firman tidak jadi daging. Maka Kristus rindu masuk dalam rumahmu. Supaya apa yang ada di dalam kamu akan berubah. Amin. Ini Yesus yang ngomong sebelum menderita. Ini penderitanya terakhir, kalau sudah baca di dia kita. Ini penderitaan terakhir disampaikan dan engkau harus tangkap itu. Amin. Nah, dengan perubahan ini apa sih yang menjadi perjalanan hidup anak-anak Tuhan seperti orang-orang Israel? Apa sih yang harus kita ubah dalam hidup ini? Nanti lihat ya, saya kupas tadi, yang keempat tadi ya. Keluar, terus bagi kapling. Setelah bagi kapling, punya raja jatuh bangun, buang dia. Begitu dibuang, zaman Raja Kores masuk. Itu ada Paskah sama dengan saudara kayak gitu, jatuh bangun. Amin. Sadar itu. Saudara nggak bisa jatuh bangun. Coba baca dalam Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 21. Cepat ini. Nanti kalau sudah mau 30 menit ada yang tutup tok gitu ya. Karena kan saya kan bukan pendeta, tapi saya kalau membawa firman ya mengalir aja berdasarkan ini loh cerita seperti ini ya, kronologi seperti ini sebenarnya sudah tangkap gitu. Jadi tidak menjadi hanya tek gitu masalah. Saya maunya yang konteks yang utuh gitu. Nih. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel setelah berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Baik. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Next. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulainya. Artinya apa ini? Dengan Paskah, dengan anak domba yang dikurbankan, dengan ada darah anak domba, maka disitulah ada kehidupan. Amin. Tidak ada lagi kematian, dia lewat. Karena ada Yesus dalam, maka ada kehidupan. Amin. Tidak ada kematian. Mati apa? Bukan mati jasmani, bukan. Mati perasaan gitu loh. Yesus tidak akan merubah fisik kamu, tidak akan merubah dagingmu, tapi yang dirubah itu ini loh, hati, pikiran, perasaan. Amin. Kalau merubah fisik, perubahan sendiri. Karena kalau engkau dirubah fisik juga engkau pasti ngotot. Ngotot nggak gerak-gerak? Analoginya kalau kamu misalnya mau kerja sudah tahu ini ada kantor, sudah jelas mau masuk, terus Roh Kudus tahu-tahu ngomong gini, jangan, nanti kamu bisa rugi. Saya yakin logika kamu pasti lebih menang daripada Roh Kudus itu ngomong. Tidak bisa, hitung-hitungan saya pasti cuan itu, kamu bablas terus, begitu rugi baru ngomong. Iya yang kemarin sudah diingetin loh, aku tuh perasaanku sudah nggak enak, telat saudara. Jadi yang dirubah apa? Perasaannya, amin. Jangan mati perasaan. Keluarga kita tuh sudah banyak yang mati sebetulnya. Istri sudah tidak mengasihi suami, suami nggak ngasihi. Contoh aja lihat kalau sudah manggil suaminya kan gitu, botak, kamu gendut gitu kan? Nggak ada perasaan sudah. Saya sama istri saya masih tanya itu Chester. Nggak berubah saya, yang gimana ya itu walaupun saya dilagi apa Pak Minu yang goyang deh. Kan sekarang kamu istri kamu dipanggil yang orang kamu marah, kamu manggil juga nggak mau, terus mau apa? Kan gitu aja kan, dipanggil orang kamu marah, tapi kamu manggil kamu nggak mau, lah terus gimana? Mau nggak bayar saja? Halo, Bapak coba juga banyak mati perasaannya bapak-bapak.
Kalau istrinya udah kerja, yang harusnya dikerjakan laki-laki, tapi istrinya ngerjakan, hebat mama, kuat, wah ember nih, hebat mama, loh bukan kamu yang mati perasaan, nggak tahu perasaan, udah mati. Amin. Itu yang diubah sama Tuhan, perasaan kita, hati kita. Amin. Nah yang kedua, kalau saudara baca terus ini, saya nggak mau baca sendiri nanti, sudah new normal, Alkitab itu harus dibaca tiap hari. Saya baca tiap hari 15-20 pasal tiap hari kok, semenjak saya masih lekol. Jadi saya udah habis itu Alkitab, udah nggak tahu kemana, udah pokoknya dibaca terus sampai ngerti. Awalnya ngerti, nggak ngerti ya disenengi, sampai setia, sampai taat, baca terus supaya saudara ngerti. Nah yang kedua, ketika tulah itu lewat dan bangsa Israel mau dikeluarkan, bangsa Israel itu sudah dinubuatkan sejak zaman Abraham, di Kejadian itu sudah dinubuatkan, kamu nanti akan kujadikan bapak bangsa-bangsa dan keturunanmu akan kuperbudak 430 tahun, dan setelah itu nanti akan kukeluarkan, dan orang yang mau perbudak akan kuhukum, dan semua orang-orang yang mau perbudak akan kujadikan murah hati, dan kau akan keluar, gitu kan. Itu ngomong Abraham dengan Allah, tergenapi kan, dan nanti keturunanmu yang keempat akan membawa kamu ke tanah yang kujanjikan. Tergenapi nggak? Tergenapi keturunan yang keempat kan Abraham, Ishak, Yakub, dan ya masuk Yusuf kan, Yusuf yang bawa. Tergenapi. Bangsa Israel keluar dari Mesir miskin atau kaya? Kaya. Tapi apakah kekayaan menjadi berkat? Enggak. Buktinya kekayaannya jadi kutuk. Karena apa? Kalau belum diubah, hidupnya cuma daging saja, makanya dia ngeluh masalah daging terus. Akhirnya dia bikin lembu emas. Coba kalau dia miskin, bikin lembu tanah dia. Tapi karena kaya, dia buat lembu emas, nggak tanggung-tanggung. Karena yang diubah apa? Hanya fisiknya. Artinya apa? Artinya kita di dalam hidup dengan Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya roh perbudakan. Amin. Kita banyak diperbudak dengan kegiatan kita sendiri, kita banyak diperbudak dengan hobi kita. Bener nggak? Hidup ini banyak diperbudak nggak kita? Siapa yang punya hobi kan diperbudak, mobil aja bisa memperbudak kita. Apalagi gadget tuh, HP itu. Bangun tidur yang dicari bukan dadanya suaminya nih. Mana HP ku? Boro-boro bangun tidur yang dilihat tuh Alkitabnya, di WA siapa nih? Saudara nggak sadar diperbudak itu. Ayo, pilih buka Alkitab atau buka WA. Padahal buka WA pun juga nggak dapat duit. Makanya saya sama istri saya, HP-nya bunyi, biarin aja. Ada WA banyak, biarin aja. Dia kalau butuh saya pakai HP lagi nanti. Biarin aja. Apalagi kalau lagi nyetir, ada, daripada kita mati, biarin saja itu nanti mati sendiri. Gak mau saya diperbudak apa barang ini. Nanti kalau butuh dia nyari saya. Halo? Berubah pikirannya. Main. Yang pertama ini, nggak tahu bahkan lebih dari 30 menit ini. Aduh iya. Ya udah. Oke, yang sekarang yang kedua. Apa yang diubahkan ketika saudara hidup di dalam Yesus? Yesus akan ada dalam rumah tangga saudara. Akan Paskah setiap hari. Karena itu lebih penting. Karena itu yang akan merubah saudara. Coba Yosua 9. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini Yosua membagi kapling saudara. Tadi kan sudah keluar. Ya, keluar terus Yosua mendapat tongkat estafet dari Musa karena sudah dinubuatkan. Maka Yosua mulai membagi kapling. Amin. Ceritanya gitu, makanya harus baca Alkitab. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Ya, celah Mesir dihapuskan. Itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempatnya disebut Gilgal sampai sekarang. Yosua membawa orang itu bukan orang-orang yang sudah tua-tua kayak kita. Karena yang tua-tua udah mati di padang gurun. Yang dibawa milenial. Diperbaharui hidupnya, maka disunat yang orang-orang yang lahir di padang gurun. Amin. Dan setelah itu celah Mesir dihapuskan, tidak boleh lagi kamu bawa kenangan Mesir.
berubah. Nih lihat, terus naik 10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Nah, peristiwa Paskah lagi. Tadi peristiwa keluar Paskah, sekarang ini masuk ke kaplingnya, rumahnya, dibagikan tanah-tanah, ada Paskah. Ya, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Nek, ini bagus sih sebetulnya firman ini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak berbagi pada berteh gandum, dan pada hari itu juga, nek, lalu berhentilah mana itu pada keesokan hari setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak boleh tidak peroleh mana lagi. Tapi dalam tahun itu mereka makan hasil tanah Kanaan. Apa artinya? Harus berubah hidup melalui proses sekarang. Jangan berpikir golnya terus. Orang Israel itu maunya gol, aku jadi mana katanya mau masuk tanah perjanjian yang bertuah susu dan madu. Mana maunya gol, nggak mau proses. Ayo berubah. Yesus mau dalam hidupmu supaya saudara mau diproses. Kalau golnya gampang, padahal gol belum tentu mahal daripada proses. Bahkan proses lebih mahal daripada gol. Karena orang banyak memikir tujuannya, maka lupa prosesnya. Maka banyak anak Tuhan yang selalu mengeluh, jatuh bangun, jatuh. Aku udah jadi Kristen 15 tahun, tetap aja hidupku gini. Loh, ingat kalau saudara mau hidupnya gitu terus, ya kau makan mana terus? Berubah, tidak lagi makan mana. Amin. Mau makan pecel terus. Ingat, kalau Tuhan saat ini menghentikan mujizat dalam hidupmu, Tuhan sediakan mujizat yang lebih besar dalam hidupmu. Amin. Jangan berpikir mujizat kecil, kok nggak berhasil tuh. Ingat, mujizat nggak berhasil, nggak dikasih sama Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan menyediakan mujizat yang lebih besar daripada aku yang minta. Nah, kalau saudara cuma hanya kecil-kecil sudah ngeluh, pecel deui, pecel deui, pecel deui, pecel deui, enggak, puyung he, amin. Wetyo, capjay, kolobak, kolokir, amin. Bukan mana, berhenti mana itu. Amin. Ketika Yesus dalam hidupmu, sudah tidak lagi makan rendang terus, bro. Berubah. Amin. Setelah engkau keluar dari tanah air, berubah. Bukan berubah cuma kering badannya, berubah mindsetnya. Aku siap Tuhan kau proses, karena aku akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Proses itu lebih mahal daripada gold. Coba lihat bakpo itu loh, bakpo minyen yang di Surabaya itu harganya paling noban 20.000. Tapi kalau engkau datangi yang punya bakpo itu, resepmu tak beli enggak dikasih. Bakponya cuma 20.000, tapi resep bisa enggak dikasih. Artinya proses itu lebih mahal. Makanya Paulus ngomong, Tuhan jangan kau cabut duriku, karena dengan kelemahanku lah maka kuasamu makin sempurna. Dia mau diproses terus. Amin. Seperti emas murni. Amin. Sampai kau dipanggil Tuhan. Proses. Ketika Yesus ada dalam hidupmu, maka engkau siap diproses. Amin. Jangan mengeluh, jangan kayak anak mami. Amin. Tidak lagi makan mana, tetapi engkau akan makan sesuatu yang luar biasa. Karena engkau akan proses dan engkau akan cocok tanam dan engkau akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Seperti saya pensiun jadi tentara bintang 2. Orang cuma lihat, "Min, paling kamu juga nanti kayak teman-temanmu piara kutut, piara burung cacak rawa." Tidak. Karena apa? Ada Kristus dalam hidupku. Ketika aku belum pensiun saja, orang udah ngomong, "Kamu kalau pengen menjadikan komisaris, anak itu takut Tuhan." Ada Tuhan dalam hidupku. Saya tidak usah menawarkan diri. Tidak perlu saya nombrong-nombrong. Aku tak jadi enggak. Katanya anakku, karena Yesus ada di diri, maka buahnya yang dilihat itu adalah kehidupan kamu. Dan sekarang jadi komisaris. Kecil kalau cuma hanya bintang 2. Tapi komisaris kok naik motor? Enggak masalah. Tidak akan menghilangkan derajat saya, tetap komisaris saya. Amin. Proses. Saudara mau dipercaya orang nanti, mulai sekarang hidup prosesnya harus baik. Bukan
Orang nyebelin tau nggak? Pegawai saya, kamu tak tahu, kamu rokok, keluar dari rumah saya. Kalau kamu mau kerja di rumah saya, rokok. Rumah saya nggak tasdiakan asbak, karena itu kepentingan kamu pribadi, masa aku nyiapkan kamu? Enggak. Proses. Kalau Yesus dalam hidup kamu, maka terjadi perubahan. Dan perubahanmu akan dilihat orang. Wes tidak perlu khotbah dengan kehidupan kamu setiap hari aja. Bener anak Tuhan. Sukacita terus, orang Kristen itu tidak pernah sedih. Mati aja nyanyi, tutup peti juga nyanyi, masuk liang kubur juga nyanyi. Orang tidak perlu kamu khotbah yang macam-macam. Kehidupan kamu saja akan mencerminkan kehidupan Yesus dalam hidupmu. Amin. Ayo undang Kristus dalam hidupmu dan akan terjadi perubahan. Paskah dalam hidupmu akan merubah kehidupan rumah tanggamu. Amin. Penuh sukacita dalam rumah tangga, penuh damai sejahtera dalam rumah tangga, ada cinta yang mula-mula. Amin. Bukan yang elek-elek gue bujuk wis gendut rambutnya otak. Ya itu kamu lihat jasa otak fisik aja. Tapi kau lihat kalau ketika kamu tidur, kamu suka ambil air pun dia mau. Kerendahan hatinya ada, dia nungguin kamu sampai sekarang. Ketika kamu sakit, kamu tetap ditungguin. Ketika kamu masih kontrak, dia juga tetap mau ikut kamu. Yang dipikir yang itu, bukan untukmu kok wis rontok ya. Bijimu kok sudah mulai kehilangan. Kalau gitu-gitu, yang dilihat cuma daging, bro. Kalau istri boleh ngelawan, kamu juga pi. Rambutmu kalau mulai botak gitu kan kamu. Cuma kan istri kan kadang-kadang hatinya kan tetap lebih dalam dia. Aku nggak mau nyakiti suamiku. Dia bagaimana suamiku, walaupun dia memang sekarang jelek-jelek kan nggak apa-apa, tapi dia tetap mengasihi aku kan gitu. Amin. Berubah. Yang ketiga, ayo kita ini masuk kapling-kapling kan, punya raja. Punya raja kan lihat jatuh baringan. Coba kita buka 2 Raja-Raja 23 ayat 21 cepat nih. Kalau mau 30 menit, tolong Esther tak gitu ya. Tak gitu. Supaya kita melihat perubahan ini jelas gitu loh saudara. Amin. Jadi yang berubah apa? Berubah supaya kita punya apa? Halo. Punya kehidupan, tidak ada kematian, amin. Hidup harus ada gairah, amin. Terus tidak dijadikan budak lagi, amin. Tidak mau kita diperbudak oleh sesuatu apapun, amin. Dan yang ketiga mau proses. Hidup lewat proses, amin. Semua perjalananmu adalah proses, amin. Yang ketiga, kemudian raja ini ingat ini ya. Ini saya bicara tentang raja, cerita saja lah. Ini menceritakan Raja Yosia. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Naik. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti pada zaman para hakim yang memerintah atas Israel di sepanjang zaman raja-raja Israel dan Raja Yehuda. Next. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Dan akhirnya Yosia ini menghancurkan semua berhala, mengumpulkan orang-orang yang biasa pengambil jampi-jampi, dewa-dewa Baal, nabi-nabi, dihancurkan sama Yosia. Kenapa? Flashback ke belakang, Yosia ini siapa? Yosia ini anaknya Amon. Amon ini anaknya Manase. Manase ini anaknya Hizkia yang diperpanjang umurnya 15 tahun ketika bayang-bayangnya mundur 15 langkah yang dibuat oleh Ahaz. Dia 15 tahun dikasih perpanjangan, tapi dia mengangkat anaknya namanya Manase ini umur 12 tahun. Ada selisih 3 tahun. Nah 3 tahun ini disia-siakan. Pada Hizkia ini orang yang takut Tuhan, tapi anaknya tidak jadi takut Tuhan. Makanya penyembahan berhala ketika jadi Manase sampai Amon ini, penyembahan berhala begitu hebat. Maka ketika zaman Yosia tidak ada satupun raja setelah Yosia, dan tidak akan ada lagi. Yosia membersihkan berhala itu lewat Paskah. Peristiwa besar lagi enggak? Peristiwa besar lagi.
Saudara sering nggak memberhalakan sesuatu? Hobi saudara? Halo. Kalau saudara punya tas Hermes saja jatuh aja, apalagi yang jatuh kan anaknya. Kenapa jatuh kan anaknya? Ini mahal tau nggak? Ini lihat ini. Tebas itu. Tapi kalau anaknya jatuh, makanya matanya. Yang laki-laki dia juga gitu, yang punya hobi burung atau punya ayam, ya sadar jadi berhalanya itu. Burungnya kesondol, sangkar burungnya naik, burungnya kamu. Burung papanya stres itu gara-gara kamu sundel, Pak. Anaknya kalau boleh jawab, papa, aku hidup sama papa sudah stres lama, tahu nggak? Berapa banyak kita memberhalakan hobi kita? Ayo, anak-anak yang mau dicelupkan di air nanti, masih punya hobi ngerokok? Aku kalau nggak merokok nggak bisa mikir. Ya apa hubungannya ngerokok di mulut mikir di sini loh? Kecuali kalau rokoknya di sini. Ini dilubangi ya gini. Nah, ini di mulut, ini di sini nggak ada hubungannya. Itu cuma reason kamu aja, alasan kamu berubah. Amin. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu dalam berhala? Halo. Kita kadang-kadang harus Paskah, makanya kenapa? Yesus ingin tinggal di dalam rumahmu. Dia ingin Paskah bersama kamu anytime anywhere. Tiap hari, setiap saat, tiap waktu, kapan saja. Karena dia ingin mengubah hidupmu. Amin. Hidup dari kematian. Amin. Hidup dari keegoisan. Amin. Hidup dari perbudakan. Amin. Hidup tidak mau proses cengeng, mudah undung. Hidup dalam pemberhalaan. Yesus mau hadir di kamu supaya itu semua dicabut, supaya terjadi perubahan. Amin. Saya tidak pengen anak-anak berubahnya gara-gara fisik. Orang sanggup minta, tetap akan berubah. Yang cantik jadi jelek, yang jelek akan tetap lebih jelek. Ya Om Juli juga ganteng, ya lumayan, nggak ganteng-ganteng taing gitu. Tapi ya sekarang jadi jelek gitu, ya wajar. Firman Tuhan juga mengatakan jelas kok, perbuatan daging telah nyata berlawanan dengan perbuatan roh. Jadi jangan kamu campur aduk. Allah kita roh, makanya sembahlah aku dalam roh dan kebenaran, tidak usah nungging-nungging. Engkau duduk manis gini bertelutut dan engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu lewat penyembahanmu, maka dia akan mengubah hidupmu. Amin. Makanya roh itu yang akan selalu menghidupi kamu. Coba baca kalau nggak percaya dalam Yohanes 14 coba ayat 26. Nih. 2 ayat lagi coba. Ayo. Nih. Saya buktikan ini ya. Nih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Akan mengajarkan, tidak dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa? Mengingat firman-Nya. Amin. Jadi orang kalau mau marah, boleh nggak? Boleh manusiawi, tapi marahnya nggak membabi buta, sudah jadi babi matanya buta. Bukan itu. Gitu. Marah boleh. Yesus juga pernah marah. Tetapi marah yang rasional, yang mendidik, yang menegur. Amin. Di sini ada firman. Saya mau marah sama istri saya. Marah dong, mau ngamuk gitu. Terus tahu Tuhan ngomong gini. Apa? Oh buka tuh, kitab. Kasih lihat istrimu dan hormatinya. Ya, selamat siang ya, yang aku mau marah sama kamu. Ya, suruh hormati ya. Mau marah sebetulnya. Jueng kan. Mau marah, kuat kamu tahu. Tegur Tuhan. Apa? Coba, apa firman-Nya? Hargailah itu, hormatilah dia. Oh gitu ya, begitu datang. Selamat siang ya, yang mau marah sama kamu, aku sebetulnya nggak jadi marah. Mau marah sama anak saya, mau gara-gara mobil saya diserempet no. Kamu kan tidak bilang pakai mobil kecil, mobil gede. Mau marah. Nah, dengar apa?
Mau marah? Nah, saya Willy. Tuhan langsung mengingatkan Firman, kamu tahu nggak waktu Laban mau marahi sama Yakub? Kamu nanti kalau ketemu Yakub, jaga mulutmu loh ya. Ada nggak firmannya? Ada kan? Laban ngejar Yakub kan mau marah-marah, dia berdoa anak sama cucunya dibawa HP kan. Usah, tahu-tahu Roh Kudus mengingat Yesus. Waduh. Jadi nggak salah. Ini mobilnya papi buat serempet toh? Iya. Ya salah kamu tahu kan? Nggak tahu, ini mau tahu-tahu mak jeduk gitu. Ya udah, bengkel aja mau diapain? Mau marah itu nggak bisa saudara. Lihat tak marah juga nggak akan balik itu kan? Ya sih baliknya ya ke bengkel. Dimarahin kayak apa nggak akan balik kan? Udah lanjut ke jeduk. Karena ada Roh Kudus tadi yang mengingatkan. Saya mau marah sama pegawai bubentak sorenya. Kamu tadi tak bentak bapak ya, makanya kamu berubah. Tak bentak orang pada ribut dia pakai HP. Wah, ya sepotnya tapi habis itu sambil naik mobil. Tuhan, aku tadi membentak pegawai itu. Ya, nanti diingatkan. Pulang ya, saya ingetin. Kamu kalau bapak lagi sibuk kerja, kamu jangan main HP lah. Ikutlah kerja gitu. Amin, saudara. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Yang terakhir, coba Esra 6 ayat 19, Pak. Ya. Jadi Yosia menghancurkan berhala-berhala, nabi-nabi Baalnya. Amin. Ada Paskah. Dan setelah itu Yosia punya anak siapa namanya? Yoyakim punya anak namanya Yoyakin. Terus habis itu Sedekia, itu dibuang dia berapa tahun? Sebab ya 70 tahun, pinter kamu. Jadi merubah orang Israel berapa tahun? Diperbudak 430 tahun. Terus muter-muter ke padang gurun berapa tahun? 40 tahun hitung ya. Terus dibuang 70. Jadi berapa tahun? 500 berapa tahun tuh? Nah, yang merubah bangsa Israel 500 tahun lebih nggak berubah. Apalagi saudara. Makanya yang bisa merubah saudara ketika Yesus masuk dalam hidupmu. Paskah tinggal dalam rumah tanggamu, maka saudara akan berubah. Amin. Yesus dalam hidupmu, maka segalanya akan berubah. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang lain bersama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikian mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam dan bagi dirinya, sebelum dia masuk kepada Yerusalem yang sudah dibangun. Ini di zaman apa? Zaman Darius. Ada 3 zaman di zaman Raja Persia, yaitu siapa? Zaman siapa? Kores, Artasasta, baru Darius. Dia melakukan Paskah dan bangsa Israel pulang dari pembuangan setelah dia masuk, tetapi nggak boleh masuk. Tetapi harus mentahirkan diri, menyucikan diri. Amin. Dari kenajisan. Makanya kalau ada Yesus dalam hidupmu, maka ada yang namanya pentahiran. Tidak ada hidup dalam kenajisan. Amin. Harus hilangkan kenajisan. Najis apa Pak? Bukan najis karena kena lentong, enggak. Otak kita banyak yang najis. Amin. Makanya kenapa Yesus ngomong kan, kalau engkau, kalau engkau membunuh, maka engkau hukum. Yesus nggak ngomong fisiknya, Yesus ngomong ini. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau memperkatakan saja kafir kepada sesama manusia, maka engkau sudah sama dengan membunuh. Karena pikirannya, niatnya. Kalau engkau berzina, maka engkau hukum. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat seseorang saja dan engkau mengingini, maka engkau sudah berzina. Artinya yang diubah apanya saudara? Bukan fisiknya. Kalau fisiknya kapan saja kau pasti akan melakukan itu. Tapi kalau di dalamnya kamu nggak akan melakukan, maka fisiknya juga nggak akan melakukan. Karena semua yang di luar ini timbul dari dalam. Nah, jadi yang diubah siapa? Dalamnya. Amin. Jadi kamu harus tahir.
nggak boleh najis, amin. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan apa? Tubuhmu adalah bait Allahku dan aku yang tinggal dalam tubuh bait Allah itu. Maka siapa yang merusak tubuh bait Allah akan kuhukum secara dagingnya, amin. Maka kamu nggak boleh mengotori tubuh bait Allah ini dengan hal-hal yang najis, amin. Pikiran-pikiran yang najis. Ibu-ibu juga gitu, banyak yang najis. Belum apa-apa, baca Alkitab aja belum apa, doa juga udah rocos gitu. Udah nari, diomongkan apa nggak tahu pokoknya. Najis. Amin. Ngerasani tetangga udah najis semua. Tapi kok Kristus dalam hidupmu, begitu kamu bangun, langsung ada, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang keluar itu, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, amin. Itu baru masuklah kau ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan waktu kamu dibuang. Najis-najisnya di luar jangan kau bawa ke rumah tanggamu, amin. Bapak-bapak yang sudah pergi dengan komunitasnya, hidup habis najis-najisan di sana, loh, dari karaoke, dari mana, jangan peluk anakmu. Tahir dulu, amin. Tahir, baru kamu boleh masuk rumah tanggaku setelah kau tahir. Karena di dalam rumah tanggaku ada Kristus dalam hidupku, amin. Terjadi perubahan, amin. Mari mulai sekarang juga begitu. Pemain musik boleh, saya pengennya satu lagu aja. Amin saudara. Mari kita hadirkan Yesus dalam hidup kita. Mari kita hadirkan Paskah dalam rumah tangga kita supaya terjadi perubahan. Tanpa itu tidak akan jadi perubahan. Yang berubah cuma fisikmu, amin. Tapi kalau Yesus ada dalam hidupmu, Roh Kudus dalam hidup, maka mengingatkan segala apa yang pernah berkakal dan selalu mengajar kamu untuk memproses kamu sampai engkau menjadi makmur ini. Amin saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita boleh berdiri. Demikian hidupku di tanganmu, jadikan turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Sekali lagi ku mau seperti Yesus, haleluya. Ku mau sepertimu, mau seperti Engkau Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan, apa yang sudah Kau katakan lewat hamba-Mu, meteraikan ini Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang-kadang masih mengandalkan hati pikiran kami yang lebih menonjol. Mari Roh Kudus berdaulat atas hidup kami. Ubahkah hati pikiran perasaan kami Roh Kudus, karena Engkau roh lebih besar daripada roh dunia ini.
Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti ini semua, supaya kami tidak jatuh bangun terus Tuhan. Mari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, tinggallah Engkau dalam rumah tangga kami masing-masing, tinggallah Engkau dalam pekerjaan kami masing-masing, tinggallah Engkau dalam kehidupan lingkungan sosial kami masing-masing. Maka kami boleh mencerminkan Engkau dalam hidup kami. Mari Tuhan, bentuk kami, sempurnakan kami terus ya Tuhan, supaya kami layak mengambil hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang melayani umat-Mu di tempat ini, Engkau beri kekuatan, kesehatan anak-anaknya, Engkau berikan juga pemeliharaannya Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli dengan jerih lelah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh terus Tuhan sampai finish strong menghadap kata-Mu yang kudus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Di dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak Tuhan berkata amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Jenderal Mindarto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pelajaran bagi kita semua yang sangat berarti. Sekalipun waktu terbatas, tapi kita boleh banyak diberkati. Tuhan memberkati pelayanan dan kegiatan Bapak dan Ibu. Minggu depan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Yoakim. Setelah ibadah selesai nanti ada upacara atau sakramen baptisan air, jadi dimohon Bapak Ibu bisa tunggu sebentar. Kita akan bersama memberikan persembahan terlebih dahulu. Mari kita akan tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur buat kehidupan, teladan, pelayanan daripada hamba-Mu, Bapak Mindarto dan Ibu, yang Tuhan telah pakai di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah jemaat Tuhan, untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anaknya di dalam kehidupan, studi, dan juga di dalam meniti karir mereka. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, kerelaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan. Sekarang kita sama-sama bagi berdiri. Kita naikkan pujian ini untuk tutup ibadah kita pagi hari ini. Dengan komitmen kita nyatakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
Tuhan, terima kasih buat ibadah. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, dan anak-anak kami yang sedang studi. Berkati mereka. Kami juga mengingat di dalam doa bagi Davin yang baru mengalami sakit. Tuhan, jamah, sembuhkan Davin, pulihkan dia, sembuhkan dia, berkati keluarganya, baik Stanley, Rista, dan Michelle, dan juga Darren. Tuhan, berkati keluarga ini, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Berkati sebentar, ada 6 anak yang akan dibaptis. Kiranya Tuhan tolong supaya firman yang telah tadi disampaikan, Tuhan menjadikan mereka menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan kehidupan mereka yang lama boleh ditanggalkan dan mereka boleh memasuki kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejenak dimohon untuk kita bisa mengikuti baptisan air. Baptisan air di gereja kita adalah yang ke-9 kalinya. Tetapi 6 tahun terakhir ini kita tidak ada baptisannya. Baru kali ini ada baptisan kembali, ada 6 anak yang akan dibaptis. Dan kebetulan mereka istimewa oleh karena apa? Dari Papua, dan juga ada satu dari Kupang ya, satu ya. Jadi Ibu Wong berkata luar biasa. Kita di gereja yang kecil ini bisa diberikan kesempatan membaptis yang dari jauh. Ya, kita bersyukur. Kita mau sejenak ada ucapan selamat dari majelis yang tinggal di Bali, Bapak Budiman tinggal di Bali, dan Philip sekeluarga yang sekarang ada di Melbourne. Mereka mau mengucapkan sedikit ucapan bagi mereka yang akan dibaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 6 anak yang akan dibaptis. Saya sebutkan nama-nama mereka. Yang pertama adalah Jessica Selomina Swebu, Angelus Duarte Vinkar, Ricky Donald Abisai, Hana Valentin Suai, Juliana Deborah Sorondanya, dan Charles Sonim Deme. Keenam anak ini telah mengikuti katekisasi pada tahun lalu dan mereka sudah selesai. Dan kita bersyukur saat ini kita boleh menyaksikan mereka dibaptis. Ya. Sedikit kita merekam, ada ucapan selamat dari rekan majelis. Ini Pak Budiman yang ada di Bali. Shalom, Gereja Reformasi Jemaat Timur Bandung. Saudara-saudara yang terkasih, Charles Sonin Deme, Juliana Deborah Sorondanya, Hana Valentin Suai, Ricky Donald Abisai, Angelus Duarte Ingkar, dan Jessica Salomina Suebu. Selamat atas baptisan kalian yang penuh berkat hari ini. Semoga hidup kalian selalu dipenuhi dengan cahaya kasih Kristus. Hari ini bukan hanya baptisan saja, tetapi awal dari perjalanan iman kalian. Teruslah teguh dalam Kristus dan iman kalian semakin kuat.
Mohon maaf saya tidak dapat langsung menghadirinya karena jarak dan waktu. Tapi sekali lagi selamat, congratulations, Tuhan selalu memberkati. Salam dari Bandung. Halo, selamat hari Minggu kepada Kakak Charles, Kakak Yuliana, Kakak Hana, Kakak Cici, Kakak Angelus, dan Kakak Jessica. Selamat lahir baru di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, itu ucapan selamat dari rekan-rekan majelis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memanggil mereka ke depan, bisa berbaris di depan. Jadi baptisan air ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita sekalian untuk kita boleh mentaatinya, seperti yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan ini juga menggambarkan kita bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang suci, yang mulia, dan biarlah kita boleh mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara-saudara, dan bisa sejenak menghadap ke saya. Nanti saudara bisa menjawabnya dengan ucapan ya dan juga mengangkat tangan. Yang pertama, apakah saudara-saudara mengaku percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal dan Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari dosa? Bagaimana jawab saudara? Ya. Yang kedua, apakah saudara-saudara dengan sepenuh hati, segenap jiwa bersedia memegang teguh pengakuan tersebut di atas dan mengikut Tuhan Yesus dengan setia, baik dalam keadaan suka maupun duka? Bagaimana jawab saudara? Ya. Yang ketiga, apakah saudara setelah dibaptis mau menjadi anggota gereja, bersedia melayani Tuhan, dan setia dengan penuh tanggung jawab? Bagaimana jawab saudara? Ya. Yang keempat, apakah saudara bersedia hidup sesuai dengan firman Allah? Tadi seperti firman mengatakan bahwa kita harus membaca firman Allah dan bersedia menjadi saksi Kristus dan menentang segala pengajaran yang menyesatkan iman saudara. Bagaimana jawab saudara? Ya. Kita sudah mendengar pengakuan daripada keenam saudara-saudara kita untuk setia dan mau dibaptis. Oleh sebab itu di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari saudara-saudara bisa berlutut di depan, kita akan berdoa. Nanti para diaken, para Bapak Mindarto juga kita akan menumpangkan tangan bagi mereka di depan. Ya, silakan.
Tuhan, kami bersama berdoa bagi ke-6 saudara yang akan dibaptis. Baptisan ini adalah sakramen, upacara gereja. Tetapi kami percaya, oleh karena Engkau sudah memerintahkan baptisan ini kepada setiap kami, orang-orang yang percaya. Kami berdoa supaya mereka boleh mengalami kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama, dan boleh memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat mereka nanti juga menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan iman yang teguh di dalam pencobaan godaan dunia yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap setia kepadamu, tetap teguh beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, sertai baptisan air yang sebentar kami akan lakukan. Kiranya Roh-Nya Kudus menyertai mereka dan mengurapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bangkit berdiri. Bisa menyiapkan